Tapi barusan menurut Bapak, Pak Dolfi menghormati saya nggak Pak? main. Terima kasih Pak Dolfi atas penegasannya. Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak yang ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Kita terima kasih atas dukungannya saya pikir. Emang harusnya sih kita bisa kontrol paling enggak uangnya dipakai yang betul dan bisa menghasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi terima kasih atas dukungannya Pak. Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh Pak, dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya. Itu Pak. Itu menurut saya sangat luar biasa Pak. Gitu. Silakan dilanjut Pak. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ketua dan Pak Dolfi. Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan gonjang-gonjang sedikit nanti. Ya. Untuk restitusi tadi dari Pak Haris, restitusi cukup besar. Yang penting kan memang nilai netonya kan. Saya dapat masukan juga rupanya restitusi yang tahun ini itu restitusi dari 2 tahun sebelumnya yang ditangguhkan. Jadi tahun depan mestinya akan lebih kecil dibandingkan dampak negatifnya yang tahun ini. Jadi 2 tahun lalu ditangguhkan, ditaruh semua di tahun ini. Jadi turun ke bawah banget itunya netonya gara-gara itu. Tapi ya nanti akan kita perhatikan juga restitusi seperti apa prakteknya yang baik karena kelihatannya beberapa juga yang beberapa tempat. Interupsi yang, Pak Menteri. Ya. Tadi menarik itu Pak, restitusi 2 tahun sebelumnya ditahan nilainya mencapai berapa ya Pak? 250 Pak. 250. Jadi 2 tahun restitusi 2 tahun yang lalu. Iya, pemeriksaan atas 2023, 2024 Pak. Ya lanjut Pak. Itu saya baru sadar juga tadinya saya pikir kalau gitu dicicil setahun aja, tapi udah keluar semua. Begitu saya masuk tinggal sedikit yang tersisa, ya saya nggak bisa apa-apa lagi untuk itu. Tapi ke depan akan kita pastikan BKF akan ikut campur juga dalam hal pencairan restitusi ya. Lo apa? Oh DJSF. Biar keren namanya jadi DJSF akan ikut serta lagi untuk supaya restitusinya bisa berjalan lebih tertib. Terus untuk penempatan dana yang Bapak kritikan undisbursed-nya 35%, ya undisbursed karena mereka masih punya Lain. ketika itu kan lain ya Pak, ketika ekonominya melambat ya begitu. Tapi kita paksakan itu jalan, ketika uang masuk di sistem itu harus jalan, nanti undisbursed-nya harusnya makin lama makin berkurang. Memang banyak yang kritik katanya undisbursed-nya tinggi, kenapa Anda taruh uang lagi lebih banyak, pasti nggak berfungsi. Tapi kan kalau lihat hasilnya, kelihatannya berdampak juga dan cukup signifikan. Artinya teori-teori ekonom yang Bapak dengar itu salah teorinya. Saya tahu beberapa ekonom ngomong gitu, mengkritik saya habis-habisan di awal, tapi kan dampaknya beda tuh. Kita lihat hasilnya aja. Kalau saya jelasin teori mereka juga nggak ngerti. Jadi kita lihat hasilnya, memang berdampak. Dan ini eksperimen yang sudah kita lakukan berkali-kali dan saya yakin ke depan harus kita jaga terus. Dari Ibu Putri tadi ada yang Papua ya Bu ya, yang 36 orang 35 miliar. Saya sudah diperintahkan Presiden untuk membereskan itu. Saya sudah sanggupi beres, LPDP akan bereskan. Pak Darto beresin ya, hubungin, katanya Mendagri akan ngubungin saya, tapi sampai baru minggu lalu sih Pak Mendagrinya belum menghubungi saya, tapi begitu dia menghubungin kita bereskan itu. Jadi terima kasih atas concernnya. Yang transfer ke daerah ya. Jadi gini, apa dukungan pemerintah pusat supaya transfer ke daerahnya baik dan arti uangnya nggak numpuk gitu. Saya pelajarin salah satu penyebabnya adalah mereka takut kenapa uangnya numpuk ya sampai akhir tahun kan. Walaupun seperti sekarang udah dipercepat, terus setiap tahun tuh mereka ada sekitar 100 triliun uang nggak kepake. Kalau menurut Pak Tito itu karena
mereka takut Januari, Februari nggak ada uang, sehingga daerahnya nggak jalan, jadi tabung 100. Tapi kan untuk saya uangnya nganggur 100 triliun. Jadi ke depan, pertama akan kita buat sistem sedemikian rupa, sehingga mereka yakin di awal tahun tuh transfer dari pusat cepat. Jadi mereka nggak usah sisain yang 100 triliun itu, jadi bisa dihabisin. Itu tambahan tersendiri. Yang kedua, kita akan diskusi atau edukasi dengan daerah ya. Kita akan kirim orang-orang ke daerah supaya mereka mengerti betul bagaimana cara menganggarkan dan bagaimana cara belanjanya, sehingga itu akan lebih cepat, nggak harus tunggu-tunggu lagi. Jadi komunikasi dan edukasi dengan daerah akan lebih ditingkatkan, sehingga nanti tahun-tahun ke depan belanjanya akan lebih tepat waktu. Tapi tentunya nggak bisa tahun ini kan baru latihan. Saya harapkan akhir tahun depan akan seperti itu sistemnya, sehingga nanti tahun 2026 nggak ada uang yang kebanyakan nganggur di sana, dan di akhir tahun pun hampir bersih. Adapun sedikit kali pasti ada sedikit, sehingga uang transfer ke daerah akan lebih signifikan lagi dampaknya ke perekonomian. Untuk yang magang SMK, ini kan programnya Menaker ya. Ada. Pak Su ada. Iya, sepertinya ada. Oh, itu bukan SMK, pelatihan khusus. Tapi nanti kita akan coba usulkan juga ke Menaker untuk memikirkan yang lulusan SMK. Tapi kalau yang vocation sudah ada program khusus lagi dari Presiden yang cukup signifikan. Tapi saya pikir betul juga SMK harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah gini, kita ciptakan lapangan pekerjaan buat SMK itu. Itu kalau ekonominya tumbuhnya kayak sekarang ya susah. Tapi kalau ke depan saya pikir lulusan SMK juga akan segera dapat kerjaan dengan relatif mudah dibanding sekarang, dibanding kemarin. Untuk Pak Kandaya dari Gerindra, senior saya yang nggak boleh ngelawan beliau, biar gimana, beliau adalah senior saya, junior menghormati senior. Tapi barusan menurut Bapak, Pak Dolfi menghormati saya nggak Pak? main. Just gitu. Just senior sedikit. Oke, nggak bercanda Pak, bercanda. Jadi banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Waktu pertumbuhan ekonomi lambat seperti itu kemarin, ya iya seperti itu. Jadi ada salah persepsi di antara ekonom kita bahwa tumbuh 5% adalah maksimal buat kita. Di atas 5 diperlambat lagi ke 5. Padahal kalau lihat koefisien teknik kita masih tumbuh 6,7% atau lebih untuk menyerap tenaga kerja yang masuk ke usia kerja. Jadi Pak, kita harapkan nanti dengan berhasilnya program-program yang dijalankan oleh Pak Prabowo dengan perbaikan investasi, dengan optimalisasi belanja pemerintah, optimalisasi manajemen fiskal dan moneter, harusnya kita bisa lebih baik lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.